Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Safiasari, mewakili kelompok 12 akan mempresentasikan pengertian tentang aksiologi. Pengertian aksiologi secara etimologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aksio yang berarti nilai dan logis, berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori lagi. Surya Sumantri 1990 mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibosono, seperti yang dikutip Suradio 2007, aksionologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan pengalian, serta menerapkan ilmu dalam Encyclopedia of Philosophy. Dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Definisi lain menyatakan bahwa aksiologi adalah buku pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia dan menjaganya dari definisi-definisi mengenai aksiologi di atas. Melihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian atau manusia. Yang B adalah landasan aksiologi. Landasan aksiologi adalah hubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Teologi tentang nilai dan filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika, di mana makna etika memiliki dua arti, yaitu merupakan suatu kesimpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Poin C. Aksiologi sebagai masalah sehari-hari. Seperti yang telah kita bahas di awal, bahwa aksiologi membahas tentang manfaat dari pengetahuan yang kita peroleh dengan ranah etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita dapat memilah apakah ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Misalnya, kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, maka kita bisa lebih mudah menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah merupakan komponen yang penting untuk kebahagiaan diri sendiri dan keluarga kita sendiri. Selanjutnya poin D. Etika atau filsafat moral.
Etika disebut juga dengan filsafat moral, yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ethos yang berarti watak. Moral berasal dari bahasa mos atau mores dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan etika dalam 3 artian. Pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Fungsi etika ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia, yakni baik atau buruk. Akan tetapi dalam praktiknya, etika banyak sekali mendapat kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia tidaklah sama atau relatif, yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Namun demikian, etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima semua bangsa di dunia ini. Perbuatan tingkah laku manusia itu tidaklah sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika karena tidak semua tingkah laku manusia itu dapat dinilai oleh etika. Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Kedua, perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Tiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. 4. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan atau dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi oleh etika. Konsep dan teori etika. Para ahli membagi konsep dan teori etika. Para ahli membagi menjadi 3 kajian, yakni etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. 1. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Pengalaman moral di sini memiliki arti luas, misalnya adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Semuanya dideskripsikan secara ilmiah, dan ia tidak memberikan penilaian. Karenanya etika deskriptif ini tergolong dalam bidang ilmu pengetahuan empiris serta terlepas dari filsafat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, etika deskriptif berupaya untuk menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur maupun subkultur. Dalam hal ini, etika deskriptif berhubungan erat dengan sosiologi, antropologi, psikologi, maupun sejarah. Kedua, etika normatif. Etika normatif disebut juga dengan filsafat moral. Etika normatif dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersonalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada 2, yakni monistis dan pluralistis. Yang termasuk dalam kategori monistis adalah hedonisme, spiritualitis, hedonitis, materialitis, dan sensualitis. Sedangkan teori-teori keharusan membahas tentang tingkah laku. Teori yang tergolong dalam teori keharusan adalah aliran egoisme dan formalisme. Ketiga, metaetika. Metaetika merupakan kajian analitis terhadap etika. Metaetika muncul pada abad ke-20, yang secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Istilah-istilah normatif yang mendapatkan perhatian khusus adalah baik dan buruk, benar dan salah, terpuji dan tidak terpuji, yang adil dan tidak adil,
dan lain-lain. Sebagai bidang kajian analisis terhadap etika, metaetika menawarkan beberapa teori yang cukup terkenal. Beberapa teori itu adalah teori naturalis, teori intuitif, teori kognitivis, teori subjektif, teori emotif, teori imperatif, dan teori skeptis. Teori naturalistis menyatakan bahwa istilah-istilah moral sesungguhnya menamai hal-hal atau fakta-fakta yang pelik dan rumit. Istilah-istilah normatif etis seperti baik dan benar dapat disamakan dengan istilah-istilah deskriptif, seperti contoh yang dikehendaki Tuhan, yang diidamkan, atau yang biasa. Kedua, teori kognitivis. Teori kognitivis mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidaklah selalu benar dan sewaktu-waktu bisa keliru. Ini berarti keputusan moral bisa benar dan salah. Selain itu, pada prinsipnya pertimbangan-pertimbangan moral dapat menjadi subjek pengetahuan atau kognisi. Teori kognitivis dapat bersifat naturalistis dan dapat juga bersifat non-naturalistis. Ketiga, teori intuitif. Teori intuitif berpendapat bahwa pengetahuan manusia tentang yang baik dan yang salah diperoleh secara intuitif. Teori ini menolak kemungkinan untuk memberi batasan-batasan non-normatif terhadap istilah-istilah normatif. Bagi teori intuitif, pengetahuan manusia tentang yang baik dan yang salah itu jelas dengan sendirinya, karena manusia dapat merasa dan mengetahui secara langsung apakah nilai hakiki suatu hal itu baik atau buruk, atau benar dan tidaknya suatu tindakan. Ketiga, teori subjektif. Teori subjektif menekankan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral sesungguhnya hanya mengungkapkan fakta-fakta subjektif tentang sikap dan tingkah laku manusia. Pertimbangan-pertimbangan moral itu tidak mungkin dapat mengungkapkan fakta-fakta objektif. Karena itu, apabila seseorang mengatakan bahwa ia menyetujui sesuatu itu benar, sesungguhnya ia mengatakan bahwa ia menyetujui sesuatu itu benar adanya. Begitu juga sebaliknya. 4. Teori emotif. Teori emotif menegaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak mengungkapkan sesuatu apapun yang dapat disebut salah atau benar kendati hanya secara subjektif. Pertimbangan-pertimbangan moral tidak lebih dari suatu ungkapan emosi semata-mata. Menurut teori emotif, istilah-istilah etis tidak memiliki makna apapun, kecuali hanya sebagai tanda dari luapan perasaan, seperti rintihan, seruan, umpatan, dan lain-lain. Teori imperatif. Teori imperatif berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan moral sesungguhnya bukanlah ungkapan dari sesuatu yang dapat dinilai salah atau benar. Dengan demikian, tak satupun istilah moral yang dapat membuat sesuatu boleh disebut salah atau benar. Teori imperatif mengatakan bahwa istilah-istilah moral itu sesungguhnya hanya merupakan istilah-istilah samaran dan keharusan ataupun perintah-perintah. Jadi apabila dikatakan kebohongan itu tidak baik, yang dimaksudkan adalah jangan berbohong. Selanjutnya, masalah etika terapan. Etika terapan merupakan filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis masalah moral yang bersifat spesifik dan konvensional. Etika terapan muncul dari kepedulian etis yang mendalam. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Permasalahan yang dihadapi dan kasus yang berkembang di kehidupan sosial manusia. 2. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. 3. Terciptanya semacam iklim moral yang mengundang minat baru untuk etika. Secara umum, etika terapan dapat dibagi menjadi dua, yakni makroetika dan mikroetika. Makroetika yaitu membicarakan etika secara garis besar dan hal yang umum. Sedangkan mikroetika yaitu membicarakan etika dalam hal yang lebih khusus.
Selain itu, etika terapan juga dapat dibedakan dalam dua wilayah besar, yakni satu, wilayah profesi, yang meliputi etika kedokteran, etika politik, etika bisnis, dan lain sebagainya. Kedua, wilayah masalah, yang meliputi pencemaran lingkungan hidup, diskriminasi dalam segala bentuk, dan lain sebagainya. Pendekatan etika terapan dapat dibagi menjadi dua ruang. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebaiknya pendekatan yang digunakan dalam etika terapan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kasus yang ingin diselesaikan. Pertama, pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner merupakan usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh berbagai ilmu, sehingga ilmu-ilmu itu dapat memberikan sumbangannya pada yang lain. Akibatnya, etika terapan sering dipraktekkan tanpa mengikutsertakan etikawan profesional. Etika semakin keluar dari keterasingannya, terpaksa harus melepaskan diri dari konteks akademis yang eksklusif dan memasuki kawasan yang luas. Kedua, pendekatan kasuistik. Pendekatan kasuistik dapat berakibat dalam suatu pihak kasuistik mengandalkan secara implisit bahwa relativisme moral tidak bisa dipertahankan. Tapi dalam umum diterima juga bahwa prinsip-prinsip etis tidak bersifat absolut begitu saja dan tidak peduli dengan situasi konkret. Estetika filsafat keindahan. Estetika filsafati adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan, bisa terbentuk dan dapat merasakannya. Estetika juga merupakan cabang yang sangat dekat dengan filsafat seni. Secara etimologis, estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti pencerapan panca indera atau sense perception. Definisi umumnya, estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam atau seni. Estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang disebut dengan istilah beauty, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Menurut Louis Kottaf, cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peran keindahan, khususnya di dalam seni. Menurut Dictionary of Philosophy, Dagobert Derunus, cabang filosofi yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah, khususnya dalam seni serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Menurut Encyclopedia Philosophy, estetika adalah cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian-pengertian dan pemecahan persoalan-persoalan yang timbul bila mana seseorang merenungkan benda-benda estesis. Ruang lingkup yang dibahas dengan estetika meliputi 1. Persoalan tentang nilai estesis, 2. Pengalaman estesis, 3. Seni, 4. Seniman. Prinsip estetika menurut filsuf De Parker. 1. Prinsip kesatuan yang utuh, unity of variety, kesatuan dalam keanekaragaman. Setiap unsur perlu adanya hubungan timbal balik dan mengikat. 2. Asas tema. Ada sebuah tema yang mengikat sehingga tidak membosankan. 3. Asas keseimbangan.
dicapai dengan adanya kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan, saling memerlukan untuk mencapai kebulatan. 4. Asas perkembangan. Makna keseluruhan dicapai dengan kesatuan proses dari awal atau ada suatu titik awal yang akan menentukan bagian-bagian selanjutnya. 5. Asas tata jenjang. Perlu adanya unsur-unsur yang memimpin atau yang lebih penting dari unsur-unsur lain yang mengandung tema secara keseluruhan. Konsep estetika. Konsep estetika merupakan konsep-konsep yang berorientasi dengan istilah-istilah yang mengangkat kelengkapan estetik yang mengacu pada deskripsi dan evaluasi mengenai pengalaman-pengalaman yang melibatkan objek suatu kejadian artistik dan estetika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.